Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Koinity. Kali ini saya mau coba ngobrol sama temen lama saya. Beliau ini temen yang sudah cukup lama dan udah lama juga nggak ketemu. Kebetulan salah satu orang yang mungkin akan sering menghiasi layar kaca teman-teman dengan Amin. dengan musik-musik terbaiknya mereka. Halo teman-teman Koinity, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Nama saya Cahyo Budiarto, lebih dikenal dengan Cahyo Sujar. Sekarang pengen Gimana? ngobrol-ngobrol sedikit nih. Siapa tahu dari obrolan kita ini jadi suatu motivasi yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda zaman sekarang lah ya. Kurang lebih gitulah ya. Khususnya penonton setianya Koinity. Amin. Ya. Cahyo Sujar nih. Kenapa dengan sebutan Sujar itu apa sih sebenarnya? Gue pengen tahu nih. Sujar itu adalah band gue terbaru nih. Band terbaru. Band gue yang paling terbaru saat ini. Ya, Sujar itu ada kepanjangannya. Sumber Jaya Abadi Rezeki. Kayak toko bangunan, bro. Bandnya unik. Kayak toko bangunan, bro. Wah, lu orang yang ke 1300 sekian lu ngomong toko bangunan. Tapi single udah rilis. Alhamdulillah. 22 November 2022 kemarin rilis single pertama. Alhamdulillah udah rilis. Tapi sebelumnya lu juga kan ya. band-band lu yang lama juga udah sempet ini ya, rilis juga ya, sempat rilis juga ya. Ya, band yang sebelumnya sudah 5 single. Nah, yang baru ini baru 1 single di record labelnya Top Musik Indonesia. Top Musik Indonesia. Judul lagunya apa nih? Memilih Dimiliki. Oke, kalau misalnya teman-teman yang dengar ya atau yang melihat kita, silahkan cari di YouTube Sujar Memilih Dimiliki. Ini atau bisa request di radio-radio kesayangan Anda di kota kamu. Oke, di radio-radio juga ada. Nah, sekarang gua tanya nih, posisi lu apa di sana? Ya. Main gitar gitu. Main gitar. Kayaknya dari zaman dulu sampai detik ini juga lu main gitar terus lah ya. Yes. Cuma itu yang bisa. Tapi kan lu juga ngisi suara juga kok ini di Sujar. Ya, narasi sedikit doang di depan-depannya itu. Oh, iya. Nah, nih kemarin juga sempat gua ngeliat lu main sama siapa ya? Sama Eros kalau nggak salah. Foto sama Eros. Itu gimana ceritanya, Bro? Iya. Ya, kebetulan ada event aja pada saat Sheila konser kan di mana? J-Expo. Di Expo. Ya, kebetulan ada event di situ. Ya, pas Eros lagi cek line, ya udahlah kita foto. Kebetulan juga fotonya juga titipan sama istri. Kalau ketemu Eros, lu foto dong berdua sama Eros aja udah. Legend soalnya, legend. Gitaris Indonesia, salah satu gitaris favorit gua. Wow. Tapi gini, ini kan sebenarnya ya. Tadi obrolan kita sebenarnya cuman singkat yang istilah kata pembukaan lah. Yes. Biar tahu lu siapa sebenarnya kan gitu kan. Ya. Nah, ini gue pengen ngorek sedikit nih cerita zaman dahulu kala lah sebenarnya, cerita zaman dulu gitu. Jadi siapa tahu bisa jadi motivasi sih buat teman-teman semuanya lah ya. Ya. Kita kenal kalau nggak salah 2006-2007. Jujur gue lupa tapi udah lama banget itu. Udah lama banget ya, 2006-2007. Seingat gue 2006-2007. Dan gue waktu itu juga masih zamannya suka ngeband. Ya. Kita juga sering kita kadang cuman main di Studio 12 ya kalau nggak salah ya, di daerah Kreo Ciledug ya. Ya. Kita beberapa kali kita kesana, terus ketemu sama beberapa temen juga di sana, ya kan? Ya. Nah, waktu itu kurang lebih setahun dari pertemuan itu, lo sempat bangun yang namanya Tebu Band. Gue inget banget. Ya, betul. Tebu Band. Nah, Tebu Band itu juga sudah hampir rilis single waktu itu ceritanya lah ya.
Ya, single pertama, alhamdulillah. Ya, single pertama itu 2006 2007. 2007 2008-an lah kalau nggak salah gue ingetnya. Sekitaran segitulah. Ya, Ya, kalau nggak salah sekitaran segitu. Terus pada saat itu gue sempat nanya nih sama lu. Pertanyaannya simple. Yo, mimpi lu apa? Gue tanya gitu kan. Terus lu sempat lu bilang mimpi lu pengen jadi musisi. Itu 2007 2008 seingat gue ya. Dan itu pertanyaan yang gue ulang sampai 3 kali. Hah? Masih inget, gue masih inget. Karena kan gue nanya waktu itu. Gue nanya. 3 kali gue nanya dan pertanyaan lu sama. Terus gue sempet tanya sama lu adalah plan B lu apa kalau seandainya lu nggak jadi musisi waktu itu kan. Terus lu tetap ngotot bahwa gue akan jadi musisi. Lihat aja nanti suatu saat gue akan jadi musisi. Lu inget kayak lu ngomong kayak gitu dan ngotot itu teman-teman kita waktu itu zaman itu masih ada Robot, masih ada Fadil, masih semua pada kumpul jadi satu. Ya. Terus kita masih sering sering nongkrong di saung rumah lu itu. Iya kan di saung rumah lu itu. Nah, boleh nggak lu ceritain perjalanan lu dari tahun itu sampai lu akhirnya sekarang bisa punya band dan udah rilis nih. Single lu udah rilis, lu persiapan lagi. Kemarin bikin video klip lagi ya. Gitu. Gue nggak tahu udah ini udah band keberapa ya. Gue udah nggak ngitung lah. Di pikiran gue adalah ya gue cuma jalanin aja apa yang gue bisa. Sama ya kerja keras lah yang pasti kan. Iya. Terus dan ini pun label ke 5 gue. Label gue ke 5. Pribadi. Ya, gue pribadi ya panjang lah ceritanya. Gue bisa bertahan di musik ini ya karena kerja keras dan keinginan. Itu intinya itu dari sekian perjalanan gue ya kerja keras sama kemauan. Gini, gue punya sedikit cerita. Kita flashback ke zaman dulu lah ya. Flashback banget nih kita ceritanya nih. Kita kayak cerita zaman dulu kita lah ya. Pas pada saat abis pertanyaan itu, terus lu sempat mainan di Tebu. Terus lu sempat jadi krunya Coklat. Ya betul. Ya, lu sempat jadi krunya Coklat Band. Mungkin kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin udah jarang banget kali ya dengernya. Tapi kalau sering denger suara lagunya yang Bendera. Iya. Tapi Karma, Bendera, Luka Lama. Iya, Karma, Luka Lama. Nah, itu sebenarnya zaman-zaman kita lah ya, sebenarnya lebih banyak orang ngedenger. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sangat jarang orang bisa anak-anak muda itu dengar gitu, kecuali kalau ada radio yang muterin, karena memang kan udah jarang banget tampil di TV atau apa gitu. Nah itu lu dulu kan sempat jadi krunya mereka ya kan. Nah ceritanya lu bisa jadi krunya mereka tuh gimana yo? Oke, singkat ceritanya adalah gua lagi main ke studio rekaman di daerah Tanjung Duren. Oke. Jakarta Barat, gue main ke sana, tempat studio temen gue. Yuk, main ke sini dong. Gue lagi ada rekaman yang kebetulan sama gitarisnya Coklat waktu itu si Edwin. Akhirnya emang main karena itu studio baru, gue juga deket sama temen gue itu kan, akhirnya gue main kan. Main. Ketemulah sama krunya si Edwin nih. Namanya Rebi. Ngobrol lah kita ngobrol. Cerita gue ngobrol. Ternyata si Rebi ini pernah tinggal di daerah Meruya, dekat rumah gue. Dekat banget. Akhirnya kita punya cerita. Akrablah kita kan. Terus udah yuk main-main lah ke kantor. Gue dikenalin tuh sama Edwin. Main-main lah ke kantor, dia bilang Cipete, Jakarta Selatan gitu. Udah akhirnya gue selang beberapa hari gue main di sana. Nah Rebi ini yang membuka jalan gue untuk menjadi tim produksinya atau kru di Coklat Band. Gue kenal tuh sama Ebi. Kita juga sering nongkrong bareng sama Ebi. Ya.
Ya. Terakhir kali Akhirnya gue main lah. lanjut. Ya, terus gue main lah ke kantornya sana, dikenalin lah gue sama anak coklat, bla 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 bla. Singkat cerita, coklat ada manggung lah. Yuk lu mau nonton nggak? Karena gue juga fans kan sama coklat kan. Nah, kalau gue tarik mundur dulu sedikit, gue tuh sebelum di coklat itu gue pernah bantuin Edo Voodoo. Oh, Voodoo. Gitaris. Iya. Bandnya Voodoo. Iya, Voodoo itu lama banget itu. Lama banget. Gue tuh pertama kali nge-crew artis itu ya di Edo Voodoo, Edo Widis, karena dia guru les gue kan. Saat itu kan. Nah, akhirnya cepat mau manggung nih. Tanggal berapa? Sekian di Jakarta ya. Akhirnya gue datang lah kan. Datang ngobrol apa segala macam. Pokoknya gue sering-sering main ke kantor kan, walaupun tidak ada manggung. Akhirnya sekali waktu tim produksinya dia ada coklat ada manggung dua kali dalam sehari. Nah, di situ dia butuh tim 2 ceritanya. Jadi yang tim 1 itu di venue A, tim 2 di venue B. Dengan waktu yang berbeda. Nah, disitulah gue ditawarin sama Regi, yuk mau nggak jadi tim 2-nya coklat? Dia bilang gitu kan, oh ya udah, tapi gue pegang siapa? Dia bilang, lo pegang Edwin, dia bilang gitu, karena gue nggak bisa di event kedua, gue nggak bisa karena gue sudah lanjut ngambil sama band lain. Dia bilang, oh ya sudah. Singkat ceritanya kerjaan gue selesai lah. Dari tim kedua itu kan, itu pertama kali, udah dari situ panjang tuh ini gue tawaran gue untuk di coklat. Udah jadi second crew lah istilahnya, kan lapis kedua kan, cadangan. Kalau itu nggak bisa, gue ganti, naik sampai gue di posisi menjadi additionalnya coklat dan road manajernya coklat. Saat itu coklat karena sudah keluar dari coklat, makanya gue naik menjadi additional coklat itu kalau nggak salah tahun 2012 sampai 2014 awal kalau nggak salah ya, karena Emas keluar saat itu di tahun-tahun segitu. Nah, gue diminta tolong sama Edwin dan anak-anak coklat untuk menjadi additional. Yang tadinya gue main di bawah panggung nih, dia gitar di bawah panggung main, naik belakang ampli aja ya, duduk belakang ampli main gitar, terus kalau di season player nih ya, di belakang panggung main gitar, terus naik aja yuk di belakang ampli, sampai akhirnya gue ya bener-bener satu panggung, maksudnya berdiri sama coklat di panggung itu, gitu singkat ceritanya. Nevers ya, main di depan apa namanya para fansnya coklat gitu di panggung besar. Asli keren mantap ya. Percaya nggak percaya, tapi ya nyata gitu. Percaya tapi apa ya bener gitu, tapi nyata. Itu menurut gua pengalaman yang nggak bisa gua lupain menurut gua. Ya betul. Dan lu juga pernah waktu itu main sampai ke daerah Freeport di Papua, lo juga main sama coklat. Iya. Ya, gue ingat mau masuk aja lo harus cek fisik lo segala macam, kira-kira nggak kuat ya lo nggak boleh naik, ya kan? Lo pernah cerita. Terus lo bantuin gitar di mana? Yang di Indosiar dangdut ya? Indosiar apa di mana sih, lupa gue. Ya Indosiar. Ya di Indosiar lo main gitar kan lu di sana kan? Ya acara dangdutan. Ya tapi tapi nggak lama. Cuma beberapa kali doang. Oh iya. Tapi keren lu, perjalanan lu tuh keren. Gue tahu banget perjalanan lu tuh dari awal, gue tahu banget. Terus termasuk siapa, Zigas ya waktu itu ya? Ingat gak Zigas? Sahabat jadi cinta waktu itu kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Itu anak celeduk juga. Iya kan? Iya anak celeduk juga. Terus ya benar, dulu satu tongkrongan sama kita di Studio 12 Kreo.
Iya, di Studio 12 Kreo kan, mereka mainnya juga Ya, Zigas, ya, sahabat jadi cinta lah ya. ceritanya. Terus si siapa yang di Kreo juga sih, bukan Studio 12. Yang biasa Massive main kan lu sering latihan di sana Siapa? juga. Oh ini Kananta. Kananta, iya Kananta. Itu kalau nggak salah di Ya, Giant Celeduk ya. Daerah Kreoan juga ya kalau nggak salah ya. Dekat ya, kampus ya, lu ya, kan kalau betul nggak betul salah. di situ. Tempat dekat kuliah lu kan kalau nggak salah. Ya, Iya. Nah, itu kan ya, ya gimana ya kalau zaman dulu kita bicaranya band itu dulu perjalanannya tidak seindah sekarang kalau menurut gua. ya betul. Bener Karena kan? kalau sekarang kan lu mau upload karya aja udah banyak publishing, udah banyak platform digital yang bisa lu masukin lagu lu, kan lu udah banyak sosial media. Kalau dulu kan emang nggak bisa, susah, agak berat. Betul, betul. Jadi kalau Iya, sekarang kan kalau misalnya kita bisa ciptakan lagu, terus kita bisa arranger musiknya sendiri, kita bisa mixing sendiri, mastering sendiri, iya, terus kita iya, bisa mungkin karya original lah bahasanya gitu, kita bisa upload di YouTube, iya, terus di TikTok mungkin dan lain-lainnya, iya, sosmed di semuanya, ketika orang dengernya enak bisa jadi sesuatu yang viral gitu dan orang jadi iya, jadi mudah apa ya maksudnya mengenali ini lagunya siapa gitu. Tapi kalau zaman dulunya kita di tahun-tahun sebelum 2010 itu susah banget yo. Gue inget banget susahnya kayak susah. gimana, dimana kita untuk nyari relasi aja itu lu harus nongkrong di satu studio ke studio lain. Iya, Iya kan? benar, 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 benar. Kan secara nggak sengaja juga waktu itu gua sebenarnya kan bukan di situ, gua di daerah Kodam Kodam Bintaro ya, dulu tongkrongan gue Hmm, di sana. Terus ada yang ngenalin untuk main di Studio 12 ceritanya. Nah waktu gua main di hmm. Studio 12 lah, disitulah gua kenal sama lu, gua kenal sama Koko, gua kenal sama si Oh, gitaris, oh si Hasan. Hasan kan Oh itu, oh drummernya. itu, oh berarti itu si TG Ya TG, gitarisnya. ya TG, bener TG. Ah, TG. Sampai Oke. kenal kan, kita juga kenal gitu. Terus Ya, mau mau nyari kenalan lagi ya kita main misalnya ke Kananta lagi atau studio yang lain buat cari tambah ya, relasi pertemanan gitu kan. Ya terus abis itu ketika kita mau zaman itu kita mau rekaman itu susah nyari studionya yang bisa nge-record dan mahal. ya. Bener kan? Kan memang. Iya benar mahal, mahal. Ya, ya itulah ngeband itu ya susah, mahal. Kalau nggak kuat bahan bubar. Lah iya. Dan kesimpulan yang gue ambil sedikit nih dari obrolan yang dari kita dari tadi ini sebenarnya gini. Ya, Pada saat itu susah kalau kita mau mewujudkan mimpi sebenarnya di musik. di musik, terutama dunia musik. Ya, Iya. ya, Terus apa namanya? Lu bener-bener yang berjuang dari nol. Menurut gua dari nol ya. Karena dalam dunia musik gua tahu di keluarga lu nggak ada yang jadi musisi. Kecuali lu doang. Ya kan? Di keluarga lu nggak ada yang seorang musisi apapun itu, nyanyi pun tidak, penyanyi pun tidak ataupun apapun tidak, kecuali lu doang. benar benar. Ya, terus sama aja lu bener-bener berjuang di mana lu memulai sesuatunya dari kenalan atau relasi di mana-mana. Ditambah lu punya kemauan buat belajar gitar dan mengasah skill lu. Bener kan? Ya, Nah, akhirnya ya, ya eh karena menurut gua kalau nggak iya, bener kan? benar 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 Iya. banget, benar banget. Nah, makanya menurut gua orang yang ngejar mimpi itu nggak ada yang mustahil. Ya asalkan dia kerja keras. Betul, Benar ya? bener. Ya, Dari kerja keras, melatih kemampuannya,
secara terus-menerus Ya. membangun relasi. Iya kan? Karena Betul, penting itu. lu sendiri aja, ya Iya. lu nggak punya keluarga musisi, dimana lu harus yang namanya mencari relasi sendiri, terus lu melatih gitar lu, mencari nama, dan sekarang lu baru bisa yang namanya di label yang udah siap ngangkat lu buat next project berikutnya. Ya. Iya kan? Jadi wow. Ya. Ya intinya untuk anak-anak muda sekarang kalau misalnya pengen punya mimpi ya jangan takut, kejarlah mimpinya, kan gitu ya, Yo. Benar. Tapi satu hal juga, Ya. kita juga harus menginvestasi diri kita sendiri dengan ilmu yang kita tekunin, terus dengan kerja keras. Karena gini, karena kalau gua alami sendiri ya, lu punya keahlian tapi tidak punya link, itu sama juga. Artinya link itu perlu, tapi lu punya link tidak punya keahlian itu susah juga. Jadi menurut gua harus dua-duanya gitu. Lu harus punya keahlian dan lu juga harus punya link, menurut gua loh ya. Ya. Kalau soal biaya itu relatif, karena besar kecil biaya kan tergantung apa yang kita tekunin kan. Tapi menurut gua, lu punya keahlian, lu punya skill apa yang lu minatin, sama lu dengan lu bangun dengan baik, insya Allah berhasil kok. Insya Allah berhasil. Karena kan kalau lu istilahnya istiqomah kan, lu usaha dulu aja gitu loh. Masa isi Tuhan nggak dengar doa lu, nggak kerja keras, itu kan begitu. Ya. Dan zaman dulu kita dari tahun 2006 ya, kalau gua lihat sebelum sampai lu punya relasi, sila kata kalau lu waktu di zamannya di krunya Coklat, mungkin lu udah dapat pendapatan dari sana lah ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi kalau misalnya di 2007 sampai lu belum jadi seorang kru, menurut gua itu udah biaya yang lu keluarin juga udah besar banget. Karena kita harus rekaman sendiri. Terus rekaman itu harus diserahin ke ke label. Iya kan? Ya, betul. Jadi dari disk, kalau sekarang mungkin udah hampir nggak ada yang tahu kali ya, disk yang bulat begitu. Kalau dulu kan, kalau sekarang pakai flash disk juga udah kan gitu. Kalau dulu kan harus burning dulu ke disk gitu. Harus pakai VCD. Ya, VCD harus punya harus bisa. CDR atau CDRW. Ya, CDRW. Jadi kan kalau sekarang cuma pakai flash disk, colok, copy paste, udah selesai. Kalau zaman dulu harus di burn dulu ke CD gitu kan. Habis itu rental. Iya, ke rental, ke warnet gitu. Terus masukin itu ke amplop coklat, kirim-kirim ke label. Belum nanti labelnya terima. Iya, kalau misalnya didengerin bahasanya kan gitu kan ya. Kalau enggak ya udah jadi lagu lu tuh yang hasil karya yang lu buat susah payah itu udah berakhirnya di tempat sampah. Bener. Iya kan? Bener. Makanya itu dia di situ perlu relasi. Jadi pada saat lu punya relasi, lu temuin orang yang kena label itu gitu. Walaupun belum tentu diterima, tapi paling tidak ada kemungkinan buat dipanggil. Ya, minimal buat didengerin dulu aja. Ya, didengerin dulu. Ya, karena kalau kita nggak ada link ke sana, ya sudah, lagu lu cuma sampai resepsionis, misalnya habis tempat sampah sudah. Dan lu ngalamin juga ya waktu itu apa ya, Dream Band ya? Lu juga pernah ikut ya Dream Band ya? Apa Koko yang ikut? Iya. Dream Band ya, lu ikut. Tahun 2000 berapa ya? Itu kalau ya itu kotak kan? Pembentukan 2005. kotak. Iya. Saat itu iya kotak, di eranya kotak. Eranya kotak kan? Kalau nggak salah eranya kotak. Eranya kotak, betul. Iya, eranya kotak. Kotak Lanina. Apa Kapten ya? Pokoknya 2000. Kapten Dream Band pertama.
angkatan pertama malahan ya, Dream Band pertama dia ya. Ya, gue lupa deh, pokoknya gue 2005 aja. 2005 ya, kalau Kotak kalau nggak salah seinget gue. Ya. Kotak. Jadi lu sempat Iya. sebelum Kotak yang sekarang ya. Sekarang kan udah Tantri baru, Cua baru, betul, ya betul. kan. Jadi yang versi pertamanya lah ya, lu gabung Versi di pertama. ikut tes di sana. Nah, jadi kalau Ya, misalnya ajang pencarian bakat lah. ya, ajang pencarian bakat. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sekarang mungkin nggak akan pernah tahu ya, zaman dulu ketika kita pengen punya nama kayak contoh si Massive waktu itu, dia harus ikut festival-festival. Adu Ya. lagu, adu skill, adu semuanya dinilai Betul. sama orang gitu. Susah memang perjuangan. Iya kan, perjuangannya bener-bener berat. Dimana kalau sekarang lu punya lagu, lu bisa take pakai laptop lu sendiri, lagi lu bisa take, hasilnya lu bisa upload di YouTube, selesai. Ya, betul. Gampang. Tapi semakin kesini semakin banyak persaingan kan, karena teknologi semakin maju kan. Jadi Iya, ya plus minus. Dulu tidak banyak saingan tapi sulit. Sekarang dipermudah tapi banyak saingan gitu kan, dipersulit. ya makanya kan kalau kita dengar YouTube sebenarnya secara nggak langsung lagu-lagu yang lawas yang sering diputar. Ya, Iya kan, lagu-lagu yang lawas. Terus contoh aja kayak legendnya si Sheila on 7 yang kemarin lu ketemu sama Eros, Sheila on 7 gitu kan. ya. Mereka itu perjuangannya lebih berat lagi daripada kita sebenarnya, daripada lu lah. Gue bicaranya ke lu. Iya benar kan, karena zaman itu juga Iya, Pak. orang naruh di sana belum tentu orang akan denger lagunya. Satu, yang kedua, produksi kasetnya masih kaset yang puter gitu coy. Lu inget nggak? Kaset kotak, bentuknya kotak. Terus Ya. ada pitanya, ketika lu mau muter lagu lu harus puter dulu pakai pensil, net, mentok baru lu setel tuh lagunya. Iya bener, itu bener-bener yang wow. Dan itu perjuangannya Sheila itu gua akuin lebih berat dari zaman kita. Kalau kita kan sudah ada CD ya. Kalau mereka dulu recordnya harus pakai yang kaset tape tip. Pita. Iya, kaset pita yang hitam gitu, kotak gitu. Jadi zamannya kita lebih dipermudah dengan adanya CDR gitu. Terus sekarang sudah lebih dipermudah karena ada YouTube gitu. Tapi kan ketika itu terjadi pun belum tentu ketika orang sudah berhasil record, belum tampil di YouTube, belum tentu label atau istilah kata indie lah ya, kita bicara band indie, itu pun belum tentu bisa tertarik kan orang dengar. Ya, benar. Jadi ya kembali lagi sih, secara nggak langsung juga relasinya adalah tim promosinya. Ya, relasi tim promosinya, terus orang dalam si label itu, sama karya kita, yang pasti karya kita lah. Kalau karya kita menurut masyarakat suka, ya pasti mereka akan dengar. Betul. Kalau menurut mereka ya kurangnya enggak. Kalau gue sih bikin aja sih, bikin aja, mau enak mau enggak bikin aja. Toh nanti ada, maksudnya kalau misalnya memang toh nggak laku di pasaran, ya paling tidak buat konsumsi pribadi lah. Sudah menuangkan ide, emosi, Tapi kan curhatan. tapi kalau lu secara nggak langsung, ketika lu masih udah berjuang nih dari dulu ya, ceritanya lu udah berjuang, Ya, terus lu udah sekarang sudah mulai rilis single lagi, semua sudah ada timnya, lu udah tinggal jalan aja gitu. Terus ada beberapa, pasti ya namanya lagu tuh pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah ketika lagu lu ini, gue cuman bicara seandainya ya, kalau seandainya yang single pertama ini ternyata masih banyak kurang orang suka gitu bahasanya, masa lu mau berhenti? Kan nggak mungkin. Lu udah mimpi dari
2006 artinya kurang lebih udah 17 tahun lah, atau 15 tahun lah, kita anggap aja 15 tahun lah. Masa lo mau berhenti kan gitu? Iya. Betul. Sayang. Karena ya prinsip gua kalau gua sudah melakukan sesuatu apa sampai semana nih gua kuat, kalau misalnya memang gua rasa sudah kayaknya gua hands up nih, cukup nih berhenti gua. Tapi gua sempat berhenti kok main musik 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun gua berhenti. Cari kerja ya waktu itu lo ya? Kerja lo Benar nggak main. Kuliah. Oh iya, lu mau nyelesain kuliah lu ya waktu itu ya? Gue sempat berhenti 2 tahun, gantung gitar 2 tahun lah. Tapi di situ gue berpikir, aduh kayaknya bukan jiwa gue nih kan, maksudnya jiwa band-bandnya tuh meronta-ronta kecil aja. Wah kayaknya nih nggak bisa nih gue begini kan. Akhirnya gue coba kumpulin teman-teman lagi, nge-band lagi. Sempet gue 2 tahun gantung gitar gitu. 2 tahun. Ya fokus kuliah aja gitu. Iya, nyelesain studi ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah iya. Benar. Karena gue inget banget S1 lu tuh udah nggak kelar-kelar coy. Berapa tahun coba waktu itu? Hampir 10. Oh, untung aja nggak di DO lo ya. Itu kampus gue dari gedung 1 sampai gedung 4 gue ngalamin. Karena posisinya waktu itu lu benar-benar fokus di band kan, fokus ngeband kan gitu. Iya, memang gue ngebangun link saat itu ya itu lagi nih. Menurut gue harus ada yang berani bukan dikorbankan sih jatuhnya. Kasarnya dikorbankan, tapi bahasa halusnya adalah menunda sementara. Menunda sementara. Ya kayak ya kasarnya kan kayak dikorbankan kan. Ya kayak lu harus ini kayak misalnya gampang gitu. Lu ngelamar kerja, lu kan butuh beli pakaian dulu kan. Kalau lu butuh ngeprint CV, lu butuh modal untuk kalau diterima, lu butuh bensin. Nah itu kan bagian dari pengorbanan lu untuk mendapatkan gaji sebulan kan. Nah menurut gua segala sesuatu ya harus ada pengorbanan. Nah mungkin nggak ada. Ya paham gua. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga ngerti lah ya, maksudnya ada sedikit ketika kita dihadapkan dengan sesuatu pilihan, ada 2 pilihan. Pasti ketika kita menjalani salah satu, yang satunya menunda atau bisa jadi korban lah, bahasanya gitu. Harus dikorbankan, mengalah sementara gitu. Iya kan? Mengalah sementara, tapi bukan berarti ya lu nggak fokus, tapi lu harus fokus di salah satunya. Nggak bisa enggak, harus fokus. Karena kalau lu yang ini dulu korbanin tapi lu nggak fokus, ya ujungnya sia-sia. Ya, benar. Dan ini tidak hanya berlaku di dunia musik ya, tapi berlaku di semua posisi kehidupan. Apapun. Benar kan? Menurut gua lo ya. Menurut gua. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di Koinity supaya mereka jadi lebih tidak patah menyerah lah? Pesan gue nih ya, kalau buat teman-teman yang mempunyai hobi apapun itu bentuknya, tekunin aja keras aja, karena kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana kan. Karena kalau lu nggak tekunin ya lu nggak tahu itu berhasil apa enggak gitu loh. Harus tekun, jangan. Kadang kan gini, kalau gue temuin misalnya kita baru jalan beberapa bulan, tiba-tiba mentok ada masalah nih kan. Iya. Tiba-tiba kayak patah semangat gitu kan. Kayaknya gue nggak cocok nih di sini nih lah. Kebanyakan orang langsung ngambil keputusan kayaknya gue nggak cocok di sini nih. Kebanyakan kan begitu. Betul. Ya karena
yang tadinya gini, gampangnya kalau lu nggak bisa, lu belajar jadi bisa. Dan lu kalau lu dasarnya bisa, belajar lu jadi ahli. Iya. Betul. Nah, maksudnya ya jadi harus total, harus kerja keras, berdoa, sama satu lagi link itu penting gitu. Buat teman-teman harus balance ya. Skill harus ada, linknya juga harus berjalan. Itu hal yang kata semangat. Ya, oke. Mungkin ini juga ada sedikit omongan dari saya juga. Kalau kita bicara tentang investasi dari kemarin-kemarin, selalu gue bahas adalah investasi itu orang taunya adalah money atau uang. Jadi berupa beli barang, beli emas, beli apa gitu, beli saham. Tapi kalau menurut gue sendiri sebenarnya investasi itu bisa berlaku di mana saja, bukan hanya investasi yang berupa uang ya. Kalau menurut gue, investasi tentang kehidupan pun ada gitu, investasi tentang kehidupan. Jadi kayak contohnya kalau gue bilang itu investasi itu adalah apa yang lo tanam dulu atau apa yang lo tanam sekarang itu lo akan tuai di kemudian hari, bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah begitu juga kayak lo pada saat itu lo melakukan investasi terhadap diri lo sendiri, di mana lo menabung skill lo, menambah skill lo di sana, terus lo menabung relasi di sana, lo menabung kerja keras di sana yang lo bilang tadi dan segala macem gitu. Nah akhirnya sekarang lu sudah tinggal menikmati hasil tuaian lu. Sebenarnya tidak menikmati ya, tapi lebih ke banyak bantuan di mana ketika lu sudah menciptakan suatu lagu lu tuh bisa di arranger bersama, terus ketika itu di record, ketika itu publishing dan segala macam itu sudah punya tim semua. Tidak diri lu sendiri yang bekerja, tapi betul. Tim lo yang bekerja semuanya. Betul. Oke, mungkin segini aja dulu kali ngobrolan kita, yuk. Karena takutnya teman-teman pada skip, jadi malah apa ya? Ya, yang penting intinya satu, jangan lupa subscribe lah. Jangan lupa like-nya. Betul, subscribe, like, comment, and share. Betul. Comment, like, and share. Thank you ya. Siap. Thank you ya. Yo.